pemirsa, hey apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kami kembali menjumpai Anda tentunya dalam She Magazine Sharing and Empowering dari VOA di Washington DC. Dan seperti biasa pemirsa, She akan menyampaikan cerita-cerita yang sangat inspiratif dan menarik bagi kita semua yang akan mengangkat perempuan-perempuan atau isu-isu perempuan di sini. Pokoknya semuanya menarik bersama saya Ian Umar di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari Maryland. Langsung aja kita mulai She Magazine hari ini dengan News Flash. Dua tim mahasiswa Institut Teknologi Bandung keluar sebagai juara pertama dan kedua kontes desain yang diadakan Asosiasi Insinyur ASHRAE di Amerika untuk kategori Apply Engineer Challenge pada Agustus. Juara pertama, tim Wetonia mendapat hadiah $5.000. Aktris Angelina Jolie memproduseri film Disney baru berjudul The One and Only Ivan. Film itu diadaptasi dari buku tulisan Catherine Applegate berdasarkan kisah nyata. Ivan adalah seekor gorila yang berusaha kabur dari suatu kelompok sirkus untuk menjadi satwa liar. Aktris Australia Elizabeth Debicki akan berperan sebagai Putri Diana dalam serial The Crown produksi Netflix menggantikan Emma Corrin. Debicki mencuit lewat Twitter, dia merasa tersanjung dan terhormat bisa bergabung dalam serial mengenai keluarga kerajaan Inggris tersebut. Kita udah gak sabar nih untuk memperkenalkan kepada pemirsa seorang perempuan yang inspiratif. Kali ini kita akan kenalan sama Rani Oktaria, seorang perempuan Indonesia yang sedang menyelesaikan disertasi di Universitas Vanderbilt. Dia adalah seorang ahli epidemiologi yang juga sambil bekerja di Departemen Kesehatan Tennessee di Amerika. Dan Rani ini tidak hanya belajar ilmu epidemiologi yang juga mengendalikan yang namanya penyebaran penyakit, tapi dia juga mempelajari 4 bahasa pemrograman agar penyakit seperti ini bisa dapat dikendalikan atau dipantau. Kita lihat liputan berikut. Banyak yang tak menyangka tahun 2020 akan ada pandemi dengan ratusan ribu korban meninggal di seluruh dunia. Tapi pakar penyakit menular umumnya sudah bisa mengantisipasi. Di bidang epidemiologi itu konsep bahwa akan ada penyakit yang akan jadi sebesar ini itu tinggal bukan if tapi when gitu. Karena kita melihat bagaimana lingkungan manusia sama lingkungan hewan itu udah banyak banget terlalu banyak interaksi. Cuman apa saya mikir bahwa ini akan terjadi 2020? Mungkin enggak. Rani Oktaria adalah mahasiswa doktoral bidang epidemiologi penyakit menular di Vanderbilt University di negara bagian Tennessee. Saat ini, ia juga bekerja sebagai epidemiolog di Departemen Kesehatan negara bagian Tennessee. Selain belajar tentang penyebaran penyakit, Rani juga belajar bahasa pemrograman. Tugas saya adalah untuk mendeteksi di mana kalau misalnya ada klaster-klaster wabah. Gitu. Tapi kita karena datanya banyak banget, nggak bisa dong melakukannya secara manual. Jadi saya bikin kode-kode di komputer. Jadi saya banyak coding untuk bisa deteksi klaster. Cita-cita Rani menjadi seorang epidemiolog bermula dari profesi kedua orang tuanya. Kecilnya dulu di Bogor, jadi sekitar 12 kilo dari Bogor, jadi desa. Jadi bapak saya itu peternak ayam dan ibu saya itu perawat. Yang saya ingat adalah waktu saya remaja itu kejadian flu burung di Indonesia. Dan saya tahu banget bagaimana itu mempengaruhi bisnis keluarga saya dan gimana kerjaannya ibu saya waktu itu. Semasa menempuh pendidikan master, Rani magang di Departemen Kesehatan negara bagian Tennessee untuk mendalami emerging infections atau penyakit yang baru muncul. Pada tahun 2018, departemen tersebut mensponsori pendidikan doktoralnya. We are very fortunate at the health department to have a lot of diversity, and in fact, foreign-trained physicians are an important part of our workforce. Ronnie represents one, there's another in that group, Kenya, I believe, another from Ethiopia. I think having a broad range of individuals working on the pandemic with different backgrounds is very important to help us recognize and address those disparities in our state. Selama pandemi COVID-19, Rani dipercaya untuk memimpin tim yang menyediakan data pantauan penyebaran virus corona. Reporting harian untuk data di publik, untuk penelitian, deteksi ada klaster, untuk bikin metrik-metrik
gimana kita bisa reopening state dan lain-lain lah, pokoknya semuanya. Jadi semua data yang dikumpulin dari lab, dari contact tracer, itu masuk satu database, dan itu data yang kita olah setiap hari dan dilempar lagi ke publik dan ke partner dan lain-lain. Rani mengakui data yang jadi senjata utamanya melakukan riset butuh investasi mahal. Investment untuk data adalah di mana kita nyimpannya. Dan itu juga mahal sekali memang. Di sini mungkin mereka sudah investasi jangka panjang. Di Indonesia saya asal ada investasinya ke arah situ dan memang butuh waktu mungkin. Namun Rani yakin semakin kaya pengalaman akan membuka kesempatan kontribusi yang lebih luas. Di mana banyak orang mahasiswa Amerika mungkin tertarik infectious disease tapi nggak pernah ketemu pasien. Saya bilang kalau di kantor dibilangnya udah punya semua penyakit. Jadi udah pernah kena DBD, udah pernah kena apa, mereka cuma baca. Agar terus dapat menciptakan semangat kolaborasi bagi kebaikan bersama. Demikian laporan Virginia Gunawan, VOA. Thank you for sharing, Rani. Semoga ilmunya bermanfaat ya, terutama di tengah pandemi virus corona sekarang ini. Wah, cerita yang sangat menarik. Masih banyak cerita-cerita menarik lainnya hanya di She Magazine. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, sharing dan empowering. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Amerika saat ini adalah penyandang sebagai gelar kasus COVID-19 terbanyak. Ya, sangat disayangkan, tapi memang kondisinya seperti itu. Tapi di Amerika itu kondisinya agak-agak berbeda di tiap negara bagian. Yang kita ketahui misalnya bulan Maret atau April lalu, New York, negara bagian New York adalah epicenter. Tapi saat ini mereka di bulan Agustus ini menjadi ataupun juga memasuki fase keempat pembukaan ya, dan sudah mulai terbuka di sini, mulai terkendali. Iya, tentunya hal ini juga disambut baik oleh para pebisnis ya, termasuk dari Indonesia. Ada seorang pemilik restoran di Elmhurst di New York yang kini sudah mulai meningkatkan kapasitas restorannya. Lalu bagaimana juga nih dengan pemilik restoran Indonesia yang ada di negara bagian Florida? Karena kita tahu kondisi di sana sekarang lebih mengkhawatirkan dibanding New York. Langsung aja kita lihat bagaimana kedua restoran Indonesia ini kemudian mengatasi wabah virus corona yang berdampak pada bisnis mereka. Masa pandemik ini, benar-benar kita tuh terpukul. Tapi dengan adanya pandemik ini mempengaruhi sekali. Inilah Diana Prasojo, pemilik restoran halal Asian Taste di Elmhurst, New York, salah satu restoran Indonesia di Amerika yang tetap mampu bertahan saat masa pandemi corona. Restoran Indonesia kan tidak begitu banyak di sini, dan saya dengar ada restoran Indonesia tutup, kan sedih juga buat kita, karena kan kita berusaha untuk mempromosikan makanan Indonesia. Sejak berdiri tahun 2011, restoran ini menawarkan berbagai makanan khas tanah air kepada pelanggannya diaspora Indonesia. Tapi kita juga berusaha untuk menarik orang-orang luar, orang asing yang beragama Islam, karena kan makanan kita kan halal. Sejak awal Juli, yaitu saat New York memasuki fase ketiga pembukaan kembali, Asian Taste dapat menerima pelanggan untuk makan di bagian luar restoran. Senang ya, karena kan kita bisa order makanan Indonesia lagi. Udah gitu kita bisa kumpul sama teman-teman kalau kita janjian. Kenormalan baru juga menimbulkan peluang bagi Asian Taste untuk memperluas kapasitas seperti dijelaskan Johnny Prasojo. Jadi untuk selanjutnya kami mencoba untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah setempat untuk mendapatkan izin permanen untuk outdoor seating. Apabila kota New York yang sempat menjadi epicenter pandemi corona di Amerika telah memasuki fase terakhir pembukaan kembali, negara bagian Florida kini menjadi salah satu epicenter baru dengan melonjaknya kasus COVID-19. Namun, restoran Krakatoa Indonesia Cuisine di Hollywood, Florida yang menyajikan makanan khas Lombok dan Sumbawa masih terus beroperasi seperti dijelaskan Abe Muiz, salah satu pemiliknya. Kapasiti kita sih 40-50 ya, tapi hanya boleh 50% di dalam
karena mereka bilang bisa pakai luar, jadi we go back to a normal capacity 50-an gitu. Ini tak lepas dari dukungan Pemda setempat yang memberikan lahan gratis di luar restoran dan menutup jalan di akhir pekan untuk memperluas area makan. Walau diakui AB, tak semua orang mau keluar rumah untuk makan di restoran karena pandemi. Omset mereka juga terbantu dengan pesanan antar dan penjualan bumbu secara online. Dari Elmhurst, New York, dan Hollywood, Florida, tim VOA. Vina, di masa pandemi ini kamu udah ke dokter belum untuk melakukan check up, contohnya misalnya? Udah, iya. Apalagi aku kan punya 2 anak kecil ya yang harus melakukan pemeriksaan rutin setiap tahun supaya vaksin mereka juga up to date. Jadi meskipun di tengah pandemi virus corona sekarang ini, menurut keluarga saya secara pribadi itu tetap penting untuk memeriksakan diri ke dokter. Tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat juga ya, Yan ya. Ya benar sekali, karena biasanya kita konsultasikan dulu ke dokter kita masing-masing kan. Biasanya kita memang punya dokter masing-masing. Nah, di negara-negara bagian memang sudah melakukan pelonggaran yang namanya PSBB, dan untuk check up ke dokter biasanya memang ada protokol tersendiri. Seperti apa protokolnya di Amerika? Contohnya kalau kita membawa anak ke dokter seperti Vina tadi, kita lihat liputan berikut. Klinik anak di Paterson, negara bagian New Jersey ini mulai membuka pintu bagi para pasien kecilnya setelah sebelumnya saat puncak pandemi, pemeriksaan medis dilakukan secara jarak jauh atau telemedicine. Ini karena pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin termasuk vaksinasi bagi anak-anak, meski mereka dalam keadaan sehat. Teníamos que ver los niños, especialmente los pequeños, comenzamos a vacunarlos, porque por evitar una enfermedad íbamos a crear otras pandemias de las enfermedades que ya están creadas de hace mucho tiempo, y así fuimos. Pemeriksaan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Uno de los cambios que ha ocurrido es, si usted puede observar, antes todos los pacientes walk-in podían llegar y eran atendidos, ahora solamente se atienden con appointment. La división que tenemos en la sala no podemos tener. Kondisi yang membuat para orang tua merasa aman. Pensábamos, no podemos contagiar, se van a contagiar a los niños, pensábamos todas esas cosas. Pero con toda la seguridad que ha habido, todo está bien. Siempre lo traigo con su mascarilla. Namun berbeda kondisinya dengan sekolah. Perdebatan terus berlanjut. Jika di klinik, protokol kesehatan untuk menekan perebakan COVID bisa diterapkan dengan mudah. Di sekolah, tidak demikian. Di kelas selama berjam-jam siswa berada dalam ruangan dengan lebih dari 10 teman-temannya atau berpapasan dengan puluhan bahkan ratusan teman lainnya di lorong sekolah. Seperti halnya sekolah-sekolah di Cherokee County, negara bagian Georgia, yang baru dibuka minggu lalu dan seminggu kemudian lebih dari 1.000 anak dan 32 staf sekolah harus menjalani karantina mandiri. Ini terjadi setelah puluhan staf dan murid ternyata dites positif COVID. Those numbers are a reminder that kids are not immune from this disease. They do get infected. Pekan ini Organisasi Kedokteran Anak Amerika dan Asosiasi Rumah Sakit Anak Amerika melaporkan peningkatan kasus COVID-19 pada anak sebesar 4%. Pada 2 pekan terakhir Juli, ke angka 97.000 kasus lebih. It's something that happens not when you get the infection with COVID, but a few weeks after you get infection with COVID. Menurut para pakar kesehatan anak dari 5 juta lebih penderita COVID di Amerika Serikat, sekitar 338% diantaranya adalah anak-anak. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Jadi pemirsa ya, di Amerika terutama dokter yang saya kunjungi itu semasa pandemi ini mereka memberlakukan biaya tambahan antara 10 sampai $30 ini untuk biaya APD, terus juga untuk mereka melakukan bersih-bersih yang lebih ekstra lagi di tengah pandemi virus corona ini. Ya tentunya nggak murah ya, harus ada cost dari untuk aktivitas seperti itu. Sama juga di restoran, beberapa restoran di sini juga memberlakukan yang namanya fee untuk menjamin kesehatan. Nah itu mungkin yang sudah mulai adaptasi normal yang baru. Baiklah pemirsa, masih banyak cerita lainnya hanya ada di She Magazine.
Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, sharing dan empowering. Wah, aduh, kalau misalnya ngomongin COVID, kedampaknya kemana-mana memang. Saya juga dampaknya kita nggak bisa nonton ke bioskop. Tapi ngomongin soal bioskop, Oscar nanti awal tahun 2021 gimana ya? Yang saya dengar nih, Vin, katanya Oscar tahun 2021 kan biasanya kan Februari. Kalau misalnya tahun lalu tahun ini Vina ke Oscar ya, dan mungkin saya tahun lalu saya ke Oscar. Jadi pengalaman kita biasanya bulan Februari. Ternyata sekarang ditunda pemirsa ke bulan April. Jaga-jaga kayaknya ya. Iya, betul sekali. Karena kita tahu beberapa perhelatan pemberian penghargaan yang sebelum-sebelumnya kan dilakukan secara virtual ya, kayak Emmy kemarin virtual, MTV Music Awards secara virtual. Nah, sekarang Oscar memutuskan mundur ke bulan April, tapi mereka belum memutuskan apakah secara live show atau virtual ya? Belum memutuskan, tapi kayaknya mereka juga sudah pasti ada plan B-nya juga kalau misalnya mereka harus melakukan yang namanya virtual. Makanya dimundurin cukup jauh beberapa bulan. Tapi yang pasti kayaknya ada yang lebih spesial buat kita kalau nonton Oscar tahun depan nih pemirsa. Iya, apalagi untuk nggak cuma dari segi film-filmnya, tapi dari segi keragaman. Nah, seperti kita tahu kan dari tahun-tahun sebelumnya Oscar ini dirundung isu keragaman, katanya kurang beragam lah, kurang mengangkat minoritas lah. Namun perlahan-lahan sudah mulai membaik keadaan itu. Salah satunya dengan ditunjukkan adalah dengan diangkatnya seorang warga Indonesia bernama Amelia Hapsari menjadi juri anggota AMPAS atau Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Lalu seperti apa kesan Amelia dan apa sih yang akan dia lakukan? Langsung aja kita lihat liputan yang berikut ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, di Academy of Motion Picture Arts and Sciences, penyelenggara ajang tahunan Oscar di Amerika Serikat memilih anggota asal Indonesia. Amelia Hapsari adalah direktur program di Indox, organisasi nirlaba yang menghubungkan sineas film dokumenter Indonesia dengan negara lain. Saya dikenal sebagai orang yang percaya akan bakat-bakat dokumenter dari Asia Tenggara dan tidak kenal lelah mempromosikan bakat-bakat dokumenter dari Asia Tenggara. Makna menjadi anggota akademi adalah seperti memiliki sebuah kursi dalam sebuah perhelatan dan memiliki sebuah suara. Bagi saya, suara tersebut harus digunakan sepenuh-penuhnya untuk memberikan vote, memberikan dukungan kepada yang benar-benar layak dan yang biasanya tidak punya tempat di kompetisi Oscar. Amelia adalah satu di antara 819 anggota baru di Academy yang dalam beberapa tahun terakhir berusaha meningkatkan keragaman anggotanya. Dia juga salah satu eksekutif produser di proyekku terakhir Sejauh Ku Melangkah, film dokumenter pendek. Aku senang sekali, sangat bangga tentunya gitu. Karena menurutku suara-suara dari region sekitar kita juga terutama kalau aku gitu ya sebagai pembuat film Indonesia pengen sekali cerita-cerita dari Indonesia juga dilihat atau memiliki audiens yang lebih luas gitu. Menurut dosen komunikasi sekaligus sineas Amerika Christina Hodel, keunikan budaya bisa menjadi nilai tambah untuk menarik perhatian dunia. I'd say be proud of your Indonesian heritage and your culture and make films about that. I wouldn't try to hide it or like Hollywood, try to Hollywood everything. I say if you're going to bring your film here, show us that bit of Indonesia. Film and television and media is a wonderful teaching tool for us to get to learn about other cultures. Walau kini sudah ada wakil dari Indonesia di Academy, masih banyak yang perlu dilakukan industri film Indonesia untuk bisa menembus Oscar. Kompetisi Oscar adalah kompetisi yang amat mahal, sehingga untuk menjadi nominasi tidak hanya dibutuhkan pernah masuk ke festival yang Oscar Qualifying Festival atau pernah tayang di teater di bioskop Amerika, tetapi juga kemudian dinominasikan oleh anggota akademi yang jumlahnya puluhan ribu
dan tidak ada publikasi yang jelas siapakah puluhan ribu anggota akademi tersebut. Ini sama sekali berbeda dengan festival-festival lain yang dipilih oleh tim program dari festival tersebut. Sehingga kampanye untuk mendapatkan nominasi di Oscar itu merupakan kampanye jangka panjang. Kini Amelia tengah disibukkan dengan Dogs by the Sea 2020 yang berlangsung secara virtual, selain juga mulai menjalankan sejumlah tugas seperti screening dan mentoring sebagai anggota di Academy. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA. Wah, ini sejarah buat sinias Indonesia dan juga sinias perempuan. Ini adalah perempuan satu-satunya perempuan sinias Indonesia yang menjadi anggota dari AMPAS. Ini kita dukung, mudah-mudahan semakin banyak perwakilan dari negara-negara Asia. Amin, kita ikut bangga pokoknya. Baik pemirsa, terima kasih banyak sudah menonton She Magazine Sharing and Empowering untuk hari ini. Semoga kita bisa sharing and empowering lagi lain waktu ya. Akhirnya saya Vina Muptadi dari Maryland. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Keep sharing dan keep empowering hanya di She Magazine. Bye! Bye!